Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsa Astikasari, NIM 200205117, kelas 20A3 D3 RMIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Pertama, apa sih sistem urinaria itu? Jadi, sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Sistem urinaria terdiri dari apa saja? Ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan yang terakhir uretra. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi ginjal: mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, dan mengandung pH atau tingkat keasaman darah. Bagian-bagian ginjal: korteks atau bagian luar ginjal, medula atau bagian dalam ginjal, piramid atau medula yang berbentuk kerucut, kolumna Bertini atau bagian korteks yang mengelilingi piramid, papillaris Berlini atau papila dari tiap piramid, pelvis atau reservoir utama sistem pengumpulan ginjal, calyx minor atau bagian ujung pelvis yang berbentuk seperti cawan, dan yang terakhir calyx mayor atau kumpulan dari beberapa calyx minor. Selanjutnya, ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm, dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih, dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Fungsi ureter: untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, serta saluran uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Bagian-bagian kandung kemih: apex dihubungkan ke kranial oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilicus atau pusar, corpus, dan fundus. Fungsi kandung kemih: menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh,
Namun, fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Dan yang terakhir, uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada kepala atau glans penis. Fungsi uretra sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Bagaimana sih proses pembentukan urin? Jadi, proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Tahap filtrasi atau penyaringan, 2. Tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan terakhir ketiga, sekresi atau augmentasi atau pengeluaran. Ketiga tahap tersebut terjadi di tempat yang berbeda, dan hasilnya pun juga berbeda-beda. Proses pembentukan urin juga disebut dengan istilah cuci darah oleh ginjal. Mari kita bahas satu persatu proses pembentukan urin. Dimulai dari filtrasi atau penyaringan. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di dalam glomerulus. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Filtrasi menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Proses pembentukan urin selanjutnya, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Reabsorpsi menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Proses pembentukan urin yang terakhir adalah sekresi atau augmentasi atau pengeluaran zat. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, menuju ke rongga ginjal, ke ureter, dan ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Apa sih penyakit sistem urinaria? Jadi, penyakit sistem urinaria adalah gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan, hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berbagai penyakit di sistem urinaria. Ada gagal ginjal, infeksi saluran kemih atau ISK, batu saluran kemih, glomerulonefritis, uretritis, inkontinensia urin, sindrom nefrotik, dan sindrom nefritik. Gagal ginjal
Ada berbagai hal yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal. Kerusakan organ ini berisiko tinggi terjadi pada orang yang memiliki penyakit tertentu atau kebiasaan yang kurang sehat. Secara umum, gagal ginjal disebabkan oleh 3 hal, yaitu kerusakan langsung pada ginjal, kurangnya pasokan darah ke ginjal, dan penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih, sehingga urin tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Gagal ginjal dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu 1. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut merupakan kerusakan ginjal berat yang baru terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari. Yang kedua, gagal ginjal kronis merupakan terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan dalam jangka panjang, sehingga lama-kelamaan ginjal mengalami kerusakan yang berat dan permanen. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih atau ISK. Merupakan suatu keadaan klinis yang mana terdapat mikroorganisme pada saluran kemih. Lalu, batu saluran kemih. Batu saluran kemih ini menghambat aliran air seni dari ginjal menuju ke kandung kemih. Nyeri yang hebat dapat dirasakan oleh penderita. Lalu ada glomerulonefritis. Penyakit ginjal yang disebabkan oleh peradangan saringan kecil dalam ginjal. Selanjutnya ada uretritis. Uretritis adalah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lalu inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol kandung kemih yang bervariasi mulai keluarnya sedikit urin saat bersin, batuk, atau tertawa, hingga sepenuhnya tidak dapat menahan kencing atau sering disebut dengan ngompol. Lalu ada sindrom nefrotik, yaitu kelainan pada sistem perkemihan atau urinari yang ditandai dengan adanya peningkatan protein dalam urin atau proteinuria, penurunan albumin dalam darah, dan adanya edema. Dan yang terakhir ada sindrom nefritik, yaitu kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Sekian penjelasan tentang sistem urinaria dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.